Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Sumi Winarsi. Kali ini saya akan menyampaikan ragam pendidikan menikmati novel untuk siswa kelas 12. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif ya. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Pada bagian ini, siswa diharapkan mampu 1. Menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. 2. Menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ya, tentunya kalian masih ingat salah satu novel karya Ahmad Tohari, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk. Perhatikan kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk. 11 tahun yang lalu, ketika Serintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang, amat lengang. Hanya tangis bayi dan lampu kecil berkelip menandakan pendudukan itu berpenghuni. Tak ada suara kecuali suara kodok. Kutipan tersebut menceritakan bagaimana pandangan pengarang terhadap kehidupan di Dukuh Paruk yang masih terbelakang, seperti kebodohan dan kemiskinan masih ada di tempat itu. Hal ini diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik. Menganalisis isi novel. Untuk bisa menganalisis isi novel, kita harus memahami unsur-unsur intrinsik sebuah novel. 1. Tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Dari segi peranannya, tokoh ada dua macam. 1. Tokoh utama yang biasa kita sebut protagonis dan antagonis. Protagonis tokoh yang baik, antagonis tokoh yang tidak baik. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan biasanya disebut sebagai tritagonis. Ya, kehadirannya hanya sebagai peran pembantu saja. 2. Tema. Tema adalah pokok pikiran atau inti cerita. 3. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. 4. Latar atau setting yang terdiri atas waktu cerita, tempat cerita, dan suasana cerita. 5. Sudut pandang atau point of view adalah kedudukan pengarang pada cerita. Ada dua macam sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang menyebut dirinya aku atau saya. Hal ini karena kedudukan pengarang ada dalam cerita itu. Sedangkan bila kedudukan pengarang tidak ada dalam cerita itu, maka pengarang menyebut nama tokoh atau menyebut tokohnya dengan kata dia atau ia. Karenanya, kita sering menyebut sudut pandang orang ketiga.
6. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Anak-anakku siswa kelas 12, demikian pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.